adabu syurbi utawi biro-biro tata kromone ngombe. Adabu syurbi utawi biro-biro tata kromone ngombe. Tata kramanya minuman. Tata krama minum kala ngendika al-Faqih sapa Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimah mugi-mugi melasi bu ing Faqih Allahu subhanallah. Apa daunnya Imam Faqih Abu Lais? Yustahabu dan sunataki. Yustahabu dan sunataki lirajuli kaduwi wong lanang ayashiba apa yaitu ngombe munjuk sapa rajul bisalah sati anfasin kelawan telu piro-piro ambean. Wahwa hale utawi rajul ko itu iku wakang lungguh. Ko itu iku wakang lungguh. Sunnah bagi orang yang meminum air atau es atau jus atau segalanya, pokoknya minum dengan 3 nafas ketika berduduk. Jadi ini misalkan gelas, ini gelas, ketika minum gelek. Wes berhenti. Kalau kurang 3 nafasan toh, gelek sudah. Nanti minum lagi gitu. Itu kalau keadaan duduk. Kalau keadaan berdiri gimana? Kalau syaribah mongkola mono ngombe ngunjuk sapa rajul binafasin kelawan ambean. Binafasin kelawan ambean wahidin kang siji au syaribah utawa ngunjuk sapa rajul ko iman halingadat fala baksa. Fala baksa mongko ora apa-apa iku maujud. Kalau minumnya dengan 1 nafas tidak apa-apa. Glek. Karena kesunahannya minum itu gini kan. Kalau kesunahan minum yang diajari langsung sama baginda Nabi itu, kalau minum itu setiap meminum baca bismillah 3 kali. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Jadi minum alhamdulillah. Minum berat alhamdulillah. Minum alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah 3 kali. Itu diteliti itu bisa menyebabkan kesehatan daripada anggota badan kita. Jangan sampai minumnya lebih dari 3 nafas kluk. Wah. 3 kali paling banyak itu kalau duduk. Tapi kalau berdiri darurat dalam catatan darurat, maka boleh dengan catatan 1 nafas gelek. Sudah. Waktu jalan teman-teman teko ala sarwa piro-piro dawu Filibahati yang dalam memenangaki ngombe ngadeg. Waktu jalan teman teko apa asar dihilafihi kelawan mulayani ibahah. Ada pendapat, ada riwayat yang memperbolehkan minum berdiri, ada riwayat yang tidak memperbolehkan minum berdiri. Apa riwayat yang melarang untuk minum berdiri? Riwayat waruwiyalan dan riwayatake aning Qatadah saking sahabat Qatadah. Sahabat Qatadah ini termasuk sahabat yang cerdas, cerdik, pintar banget. Karena ketika ini suatu dalam cerita, sahabat Qatadah ini ketika mengikuti perang matanya lepas saja. Perang dengan Kanjeng Nabi, kena tusuk sama tombak, jatuh matanya. Bukan jatuh ke tanah, gini, jatuh di sini. Tapi yang kiri. Kata di akhirnya
jatuh yang kiri akhirnya diambil sama sahabat Qatadah, dipotong, matanya disimpan di sakunya. Setelah peperangan menang umat Islam, ketemu sowan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa? Saya Qatadah ya Rasulullah. Ya ada apa Qatadah? Ini mata saya. Ini ya Rasulullah mata saya. Ada apa mata kamu? Copot ya Rasulullah. Kena tombak ya Rasulullah. Gampangnya gitu. Lah, gimana? Tolong ya Rasulullah pasang kembali. Apa kata Rasulullah? Isbir walakal jannah. Sabar Qatadah, balasan kamu surga. Kata Rasulullah, kata sahabat Qatadah, iya Rasulullah, saya sabar. Lalu minta lagi, ngeyel gitu, cerdas. Rasulullah, saya sabar, tolong dipasangi. Isbir walakal jannah. Sabar Qatadah, surga balasan kamu. Apa kecerdikan dari sahabat Qatadah? Ya Rasulullah, saya ini, kata sahabat Qatadah, kenapa saya minta mata saya dikembalikan, dipasang oleh jenengan ya Rasulullah? Karena saya ini uhibbuz zawaj, saya ini suka menikah. Saya ini menikah, mau menikah. Kalau mata saya satu, kan gak ada cewek yang suka sama saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, akhirnya dalam riwayat Rasulullah sampai senyum. Ya udah kesini, kalau ada kesini. Nah di sini langsung muncul mukjizatnya Rasulullah. Mata tersebut yang kiri diambil sama Rasulullah, diludahi sama Rasulullah, dipasang ke Qatadah, dipasang ke matanya sahabat Qatadah. Disebutkan dalam riwayat mata kiri lebih terang, lebih bercahaya daripada mata yang kanan. Barokahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai tuanya sahabat Qatadah itu sudah tua, sudah sepuh. Mata yang kanan sudah rabun, mata yang kiri tetap terang tidak rabun. Itu daripada mukjizat yang Kanjeng Nabi. Makanya kalau kita baca ketika mendengar adzan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa marhaban? Apa dalam hadis lam yarmak abada, gak akan sakit mata, bahkan ada riwayat gak akan buta selama-lamanya. Makanya kalau ada di antara kita sakit mata sekarang, bintitan, sakit mata, merah dan lainnya, oh berarti gak pernah baca itu marhaban bi sayyidi wa habibi wa qurrati a'yunillah Muhammad bin Abdillah. Begini ketika ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nah dijilat, lalu taruh di sini ke mata. Gak mungkin sakit mata juga. Gak mungkin sakit mata. Ini diantara mukjizatnya Rasulullah. Nah ini yang meriwayatkan hadis larangan minum berdiri adalah sahabat Qatadah. Anasin saking sahabat Anas, anin Nabi saking Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna huwa bosatuhuni Kanjeng Nabi nahaliku ngelarang sapa Kanjeng Nabi anisurbi saking ngunjuk, anisurbi saking ngombe, saking ngunjuk kok iman hale ngadeg, kok iman hale ngadeg. Kanjeng Nabi melarang meminum berdiri. Ini larangan hadis riwayat tentang minum berdiri dilarang. Warawalan meriwayatake, ini riwayat yang menceritakan bolehnya meminum berdiri. Warawalan ceritake an-Nazzalu bin Sairah, sapa Imam Nazzal bin Sairah, annahu ing satuhune Imam Nazzal kala iku dawuh sapa Imam Nazzal, ra'aitu ningali sapa ingsun aliyan ing Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Saya kata Imam Nazzal bin Sairah, saya ini pernah melihat Sayyidina Ali. Ngapain Sayyidina Ali? Ya surabu hale ngombe, hale ngunjuk sapa Sayyidina Ali. Ya surabu hale ngunjuk sapa Sayyidina Ali fadla wudu'ihi, fadla wadu, bukan wudu, wadu. Luwe wadu Sayyidina Ali.
ing leluwehane itu aja ing leluwehane waduke Sayyidina Ali qaiman hale ngadeg wadu itu bekas wudu ya, bukan wudu ini, bukan wudu itu kan mau wudu, ini wadu itu bekas wudu. Beliau Imam Nazzal pernah melihat Sayyidina Ali minum bekas wudhunya dalam keadaan berdiri. Jadi bekas wudhunya sama Sayyidina Ali diminum. Karena kan bekas wudhu itu cahaya, diminum sama Sayyidina. Karena kalau orang sakit mata, kasih ke tetesin ke matanya. Bekas wudhunya itu diambil tetesin ke matanya. Gitu. Jangan sampai nanti bekas wudhunya dibuang-buang, jangan, atau diserbeti itu makruh. Lebihnya kalau kalian punya jerawat, digosok ini, punya korengan, digosokin ke korengannya, karena wudhu itu nur cahaya. Itu. Hanya Imam Nazzal ketika melihat Sayyidina Ali meminum bekas air wudhunya berdiri bertanya, "Summa qala mongko kari-kari takon sapa Imam Nazzal." Summa qala mongko kari-kari takon sapa Imam Nazzal inna unasan satune manungsa iya krahuna satune biro-biro manungsa ya krahuna iku padha sengit sapa unas ya krahuna iku padha sengit sapa unas ayas rabu ingin to munjuk ingin to ngombe sapa unas ayas rabu ingin to ngombe sapa unas kiaman hale ngadeg wa qad raaitu mohon maaf. Kola itu maksudnya yang Daud adalah Sayyidina Ali. Kola Daud sapa Sayyidina Ali, maaf. Wa qad ra'aitu lan teman-teman ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaiku agawi, fa'alaiku ngelakoni, ngelampahi sapa Kanjeng Nabi, ngelakoni sapa Kanjeng Nabi Islama ing sepadani perkara fa'altu kang agawi sapa ingsun Ketika Sayyidina Ali ditanya, maka Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban inna unasan yakrahuna ayyasrabuna. Sebagian manusia memang gak suka minum berdiri, tapi saya minum berdiri ini karena pernah melihat Rasulullah pernah melakukan sebagaimana saya lakukan. Jadi sahabat ini mengikuti Kanjeng Nabi karena saking cintanya sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah ya, bukan terus, pernah Kanjeng Nabi minum berdiri dengan bekas wudhunya Kanjeng Nabi, sama Sayyidina Ali ditiru dengan meminum berdiri bekas wudhunya karena mengikuti Kanjeng Nabi. Bukan Sayyidina Ali minum es berdiri. Anda jangan salah. Jangan. Wa an Amr bin Su'aib lan saking sahabat Amr bin Su'aib an abihi saking bapake Imam Amr bin Su'aib an jadi saking mbae Amr bin Su'aib kala dawuh sapa Amr bin Su'aib sapa jadduhu kala dawuh sapa jadduhu raaitu apa dawuhnya kakeknya Imam Amr bin Su'aib raaitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrabu iku munjuk sapa Kanjeng Nabi kok iman hale ngadeg sapa Kanjeng Nabi
iman hale ngadeg sapa Kanjeng Nabi wa qaidan lan hale lungguh sapa Kanjeng Nabi. Wa iman wa qaidan lan hale lungguh sapa Kanjeng Nabi. Ini kata kakeknya Imam Amr bin Syu'aib, saya pernah melihat Kanjeng Nabi itu minum berdiri dan minum duduk. Tapi kata para ulama, kenapa Rasulullah itu minumnya berdiri, bekas wudhunya itu, atau minum air biasa dengan berdiri? Ini menunjukkan agar minumnya Rasulullah itu sebagai bentuk bahwasanya minum berdiri itu bukan larangan, bukan haram, boleh, gitu loh. Boleh. Tapi kalau darurat, begitu kata para ulama. Itu saking sayangnya Rasulullah sama kita itu begitu. Oh, mungkin ada sebagian karena darurat gak bisa duduk, ya wis berdiri. Rasulullah karena ingat sama umatnya, wis contohnya berdiri begitu. Bukan Rasulullah minumnya berdiri terus, enggak kayak kita minum gas berdiri. Nah ini salah, jangan. Dan kalau menurut dokter, kenapa dimakruhkannya? Menurut penelitian, kenapa meminum, para ulama juga meneliti kenapa meminum berdiri itu makruh. Makruh itu maksudnya gak disukai. Coba kalau ada orang minum berdiri kayaknya gak baik. Kamu senang gak ada orang minum berdiri dan berjalan? Kayaknya bukan akhlaknya aja, apalagi santri. Gak ada. Kenapa makruh? Disebutkan karena minum berdiri itu bisa menyebabkan daun, penyakit. Jadi minum kalau berdiri itu bisa menyebabkan penyakit. Makanya hati-hati, apalagi minumannya es, kayak Ustadz suka es, dikit-dikit es. Jangan sampai berdiri, duduk. Gitu. Jangan sampai, karena minum berdiri sudah bisa menyebabkan penyakit. Apalagi kalian santri semuanya suka es, duduk es penyakit, apalagi minum berdiri penyakit double penyakitnya nanti. Beda aja, begitu. Duduk dan juga minum yang berdiri itu biasanya kan bahayanya itu sama liver gitu loh. Masalah kesehatan pokoknya minum berdiri, makanya dimakruhkan gitu loh. Bukan haram minum berdiri, tidak boleh. Cuma itu bisa saking sayangnya Rasulullah sama kita dibolehin berdiri tapi makruh. Sayangnya Rasulullah dicontohin minum berduduk itu kenapa? Karena bisa menjadi obat. Minum berdiri bisa menjadi penyakit sebagai bentuk hati-hati, gitu loh kata para ulama. Makanya mulai sekarang yang minumnya sering berdiri dikurangi. Kalau sudah dikurangi, usahakan sudah tidak minum berdiri lagi. Apalagi makan berdiri lagi. Ya, apalagi anak makan, jangan minum berdiri toh. Udah ngaji tentang minum dan makan, lihat tata keramanya sebagai bentuk mengamalkan ilmu. Jangan minum berdiri, apalagi makan berdiri. Ya, paham ya? Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ilmu kita sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, berguna untuk kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh umat Islam, dan semua hajat anak santri Rawdatul Mujahidin, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, dan semuanya bisa haji ke Makkah dan Madinah, ziarah ke makbarahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah shalihah bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وفقنا بما رزقنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه علينا وقرباتي لنا في ديننا ربنا وفقنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه علينا وقرباتي لنا في ديننا اللهم إني قد استودعتك ما قد